Terima kasih wajazakallahu khair buat tim dari Albata Islamic Montessori School ya yang sudah mengundang saya untuk sharing di sini sama teman-teman. Sharing kita nanti santai aja ya. Saya nggak akan ngebahas hal-hal yang ngejelimet juga gitu kan. Tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang sabar gitu. Nah nanti saya akan membahas tentang sedikit aja ya tentang bagaimana sih kita tuh mengelola marah, kenapa sih marah itu nggak boleh berlebihan, kalau misalnya kita kebiasa marah yang berlebihan itu nanti efeknya tuh gimana ya, gitu kan kurang lebih ya. Oke, baik, saya langsung aja share dulu materinya. Oke, kita mulai aja yuk. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngajakin teman-teman di sini untuk bersama-sama kita ya meluruskan niat dulu bahwa yang kita usahakan, kita luangkan waktu pada hari ini ya, kita sempatkan pada hari ini untuk ikut belajar bersama gitu ya, untuk diskusi nanti. Itu bukan karena untuk kepentingan dunia, tapi semata-mata dalam rangka kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan apapun yang kita usahakan pada pagi hari ini menjadi jembatan pahala kita, karena sebenarnya pun yang kita lakukan ini, kita belajar ini kan supaya kita bisa gitu ya, lebih bisa menjalani kewajiban kita sebagai orang tua, lebih bisa memenuhi hak-hak kita, hak-hak anak kita sebagai anak gitu ya. Nah, semoga Allah izinkan untuk menjadi ladang pahala dan jadi tabungan kita di akhirat nanti. Nah, dan tak lupa juga kita berdoa sama-sama supaya sesi kita kali ini diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah sehingga dilancarkan ya. Jadi jaringan internetnya dilancarkan, terus juga kita bisa fokus untuk menyimak diskusi dan juga yang penting semoga Allah izinkan agar kita bisa pelan-pelan mengaplikasikan apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini di kehidupan di keseharian kita gitu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, dan juga bisa jadi membawa kebaikan di lingkungan rumah terutama. Baik, jadi di sini teman-teman memang waktu kita relatif singkat ya, bakal kurang istilahnya kalau kita mau ngebahas tentang bagaimana jadi orang yang sabar ini dalam waktu yang singkat, hanya kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih, nanti kalau lebih dikit nggak apa-apa. Nah, yang mau akan saya bahas di sini tuh rata-rata tuh saya nggak kasih ikan ya, jadi ini semua kail semua ya. Saya nggak akan menyuapi, dalam tanda kutip menyuapi, teman-teman harus begini, enggak. Tapi di sini saya semacam memberikan tools ke teman-teman, sehingga di sini teman-teman tools ini bersifat general ya. Jadi silahkan direfleksikan lagi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti materinya saya persilahkan untuk pihak Albata untuk memberikan materinya ini ke peserta ya, dipersilakan kalau misalnya mau dibaca-baca lagi, monggo. Jadi di situ teman-teman bisa mengulang-ulang kira-kira tools yang mana ya yang paling nyaman buat aku gitu, karena balik lagi seperti yang di awal, ini nggak bisa ujuk-ujuk nih yang tadi kita marah-marah terus jadinya kita sabar, kita langsung 180 derajat gitu ya setelah kelas ini gitu. Bisa sih atas izin Allah ya, apa yang nggak bisa, cuman memang akan lebih mudah kalau misalnya kita pelan-pelan gitu, kita bertahap aja. Dan di sini di kelas ini saya nggak bisa hanya membahas tentang apa tuh yang bisa kita lakukan ketika kita marah gitu ya, mengendalikan amarah kita pada saat itu. Tapi di sini saya akan membahas secara fundamental, secara keseluruhan. Karena balik lagi nggak bisa hanya pada saat itu aja kita memperbaiki diri, tapi di keseharian harus ada kebiasaan yang pelan-pelan kita ubah gitu. Nah, jadi kira-kira di kelas ini gambarannya seperti itu ya. Nanti akan saya kasih apa yang bisa kita lakukan pada saat momen kita tersulut marah, terus apa juga kebiasaan yang bisa kita biasakan pelan-pelan supaya kita jadi agak lebih sabar kayak gitu di keseharian kita gitu ya.
Oke, saya langsung masuk ke materi dan nanti juga ada semacam video yang mau saya putar ya. Jadi buat kita tonton sama-sama gitu ya. Nah, jadi yang materi ini bahas pada kali ini tuh sebenarnya ada 4 poin aja ya tentang emosi marah, faktor-faktor yang membuat tersulut emosi marah berlebihan gitu ya. Terus juga resiko terkait kesehatan tentang marah berlebihan. Jadi di sini nanti saya akan membahas 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya jurnalnya banyak banget ya tentang apa sih efek ke kesehatan tentang kalau misalnya kita punya kebiasaan marah yang berlebihan gitu kan ya. Cuman di sini nanti saya akan ambil 3 jurnal aja, nanti juga link jurnalnya akan saya share ke pihak Albata, jadi kalau misalnya teman-teman mau baca langsung juga silakan. Terus yang terakhir barulah bagaimana nih manajemen marahnya ini sendiri nih ya, gimana nih caranya kita supaya marah ini nggak berlebihan gitu kurang lebih. Oke, jadi yang pertama itu tentang emosi marah. Jadi yang perlu kita sadari bahwa marah itu adalah salah satu emosi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai juga kita tuh mencela emosi ini gitu ya. Karena balik lagi semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tuh baik, termasuk si marah ini tadi gitu. Nah, jadi permasalahannya itu bukan gimana supaya aku nggak marah gitu, tapi yang mau saya highlight di sini adalah bagaimana kita mengelola si marah ini, bagaimana kita bisa marah dengan cara yang sadar, dengan cara yang mindful gitu. Karena kalau misalnya kita marah ini, apalagi kita berniat ya, aku marah karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena istilahnya segala hal yang kita lakukan ini kan bertujuan karena Allah gitu ya. Aku mencintai anakku karena Allah, aku benci hal tersebut karena Allah, aku marah karena Allah. Jadi sebisa mungkin kita bisa membedakan kapan kita tuh harus marah, terutama untuk hal-hal yang menyelisihi syariat tentu saja ya. Terus bagaimana sih caranya kita mengelola gitu. Jadi bukan berarti si marah ini yang merupakan salah satu emosi, bahkan emosi dasar ya. Emosi dasar itu kan ada 6 ya. Marah, jijik, takut, malu, senang, dan juga sedih. Nah, jadi marah ini memang emosi dasarnya manusia gitu. Jadi memang bagaimana kita mengelola hal tersebut ya. Dan balik lagi kalau misalnya kita lihat lagi, kita tuh berhak merasakan semua emosi. Jadi nggak ada emosi yang apa ya, dan itu dirasakan sewajarnya. Jadi nggak ada emosi yang kalau misalnya aku lagi ngerasain sedih, aduh cepet, udahan, marah gitu, aduh cepet, udahan. Tapi giliran kita ngerasain emosi bahagia, emosi senang. Oke, saya kemute. Saya nggak kemute lagi kan? Oh ya. Jadi giliran kita merasakan emosi yang menurut kita, wah enak nih ngerasainnya, senang gitu ya, nyaman. Salah satunya emosi bahagia atau senang. Udah kita mau lama-lama aja gitu. Jadi rasakan semua emosi ini dengan sadar. Nah, cuman masalahnya bagaimana kita mengelolanya itu. Nah, yang jadi highlight karena kita sekarang itu lebih fokus ke bagaimana kita mengelola emosi marah tadi ya, agar kita bisa lebih sabar gitu kan ya. Yang kunci yang terakhir nih, di poin terakhir kita baca sama-sama. Kenali kapan emosi tersebut menjadi meledak. Nah, ini yang kadang-kadang tuh membuat kita tuh sulit, ya, membuat kita sulit untuk menahan diri. Karena kadang-kadang kalau udah ada pencetusnya, ya, kalau misalnya, istilahnya kan kalau kita marah itu ada reaksi kimia ya di dalam otak kita gitu ya, di mana otak kita tuh dalam mode namanya fight or flight or freeze namanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu kita nggak pegang kendali atau mengontrol hal tersebut, ya udah jadinya meledak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dikenali banget itu bukan ketika marah ini udah meledak. Ketika marah meledak, oh iya gue marah ya kayak gitu. Tapi ketika kita harus merasakan bagaimana sensasi tubuh ini tadi ketika, waduh bentar lagi mau marah nih kayaknya, bentar lagi gue udah mulai kesel nih. Nah, setelah di titik itu baru deh kita kelola bagaimana supaya tidak jadi
ledakan emosi yang berlebihan, jadinya marah berlebihan, di mana di situ kita jadi zalim, di mana kita di situ jadi mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan melakukan kekerasan fisik ya ke anak kita gitu ya. Gimana caranya supaya si emosi marah ini tadi bisa kita kelola dengan baik. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat emosi marah ini tuh tersulut gitu ya? Yang pertama, yang perlu kita sadari ya, kita tuh sebenarnya adalah produk pengasuhan di masa lalu. Produk pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Dan kita itu sekarang itu berangkat dari masa lalu, di mana tentu saja ada hal-hal yang dari pengasuhan orang tua kita, ada hal-hal yang ingin kita adaptasi, ada hal-hal yang ingin kita eliminasi, gitu kan? Nah, sayangnya hal-hal yang pengen kita eliminasi ini nggak semudah itu, gitu. Pokoknya aku mungkin ya, saya di sini bukan untuk ngejudge atau menyalahkan pola pengasuhan orang tua kita dulu, tapi bagaimana kita secara sadar untuk untuk memilih gitu. Aku maunya tipikal parenting yang seperti apa kan kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan kita ada yang mau kita eliminasi. Nah, cuman istilahnya apalagi untuk faktor marah ini sendiri ya, untuk regulasi marah ini sendiri. Salah satunya bagaimana seseorang itu bisa mengenali dan juga meregulasi amarahnya adalah bagaimana paparan yang diterima di masa lalu, gitu. Bagaimana contoh yang diberikan kepada kita di masa lalu. Nah, apabila ini mau kita stop di kita, gitu ya. Nah, ini istilahnya perlu effort atau usaha yang lebih keras gitu loh, bagaimana mengubahnya. Jadi mungkin silakan direfleksikan masing-masing ya, hanya berefleksi aja ya, nggak menyalahkan ya. Jadi mungkin bisa diingat lagi gimana tuh dulu regulasi emosi dari orang tua kita. Bagaimana orang tua kita ketika marah ke kita, responnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih itu kan secara nggak langsung kan kita lihat, kita terpapar istilahnya gitu di keseharian. Dan bertahun-tahun, ya kan, hampir setiap hari kita melihat hal tersebut. Karena pengasuhan itu adalah tentang memberikan contoh, menjadi role model. Nah, kita tuh ibaratnya pengen nge-switch, bagaimana aku menjadi role model ke anak aku, di mana aku tuh memberikan memberikan contoh yang baik ke anak aku dalam regulasi emosinya ini. Nah, tentu saja di sini tuh kan ada pergulatan batin mungkin ya di diri kita, gitu. Karena secara nggak langsung kita meniru apa yang sudah dicontohkan, tapi kita juga semacam melawan. Aku nggak mau kayak gitu lagi, kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita tuh marah tadi ya, fight or flight or freeze, ketika otak kita itu tadi sudah dalam mode itu tadi gitu ya, kita tuh kadang-kadang tuh udah nggak dalam sadarnya kita, tiba-tiba tuh udah tercetus aja kayak gitu. Nah, itu mungkin sebagian dari teman-teman di sini merasakan hal di poin yang pertama nih, gitu ya. Bisa jadi juga enggak. Terus yang kedua, kebutuhan yang sering terabaikan, jadi nanti bisa jadi juga karena ternyata sebelum kita kan ibaratnya apalagi ibu-ibu ya, pastinya kan hidup kita tuh buat lebih banyak bagaimana sih aku tuh bisa menjalani rumah ini kan gitu ya, ngurus anak, ngurus suami, belum lagi kalau misalnya ngurus kerjaan gitu ya. Kadang-kadang tuh kita lupa bahwa diri kita tuh juga butuh diurus loh gitu ya, bahwa ketika kita menjalani multi peran ini sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai kakak adik ipar, sebagai saudara, sebagai pekerja, bahwa kita tuh ada lagi peran, yaitu sebagai diri kita sendiri yang juga butuh diurus. Nah, mungkin nggak ternyata kita tuh zalim sama diri sendiri, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita skip, sehingga di situ tubuh kita itu udah nggak fit lagi kondisinya ya, nggak fit lagi baik secara psikis maupun fisik, sehingga di situ tuh kita udah kayak autopilot gitu ya, ngejalanin hari ya udah lewat-lewat aja gitu. Bahkan kadang-kadang oh iya ya tadi tuh aku ngerasa nggak produktif loh, aku tuh ngapain sih dari tadi, kayaknya capek banget ya, tapi kok
Kalau dipikir-pikir ya hari-hari aku begitu-begitu aja. Nah, nanti akan saya jabarkan lagi nih kira-kira kebutuhannya itu yang seperti apa. Yang ketiga, manajemen emosi yang belum terlatih. Di sini saya tidak menulis manajemen emosi yang tidak terlatih ya, tapi di sini saya tulis belum terlatih. Nah, jadi ada kaitannya sama poin satu nih. Mungkin ketika kita masih kecil, ketika kita merasakan emosi marah, emosi sedih gitu ya, mungkin kita punya pengalaman bahwa emosi tersebut tuh harus di skip. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis, ayo cepat selesai. Nggak boleh. Sehingga kita apa ya, skill kita untuk bagaimana kita beresiliensi, skill kita bagaimana sih, aku marah ya sekarang, apa yang harus begini rasanya marah ya, apa yang harus aku lakukan ketika aku marah, pilihan-pilihan apa saja yang bisa aku pilih ketika aku marah, apakah itu pilihan yang diridhoi oleh Allah, apakah itu pilihan yang justru membuat aku menjadi jauh dari Allah gitu ya. Gitu. Bagaimana ketika marah ini aku juga pengen ketika marah aku tetap dapat pahala gitu ya, atau ketika marah ini aku mendapat dosa. Nah, kita skill kita untuk seperti itu ke skip, kita belum terlatih untuk seperti itu. Nah, mungkin di poin ketiga ini teman-teman butuh nih gitu ya untuk melatih. Makanya saya bilang di awal pelan-pelan, yang namanya latihan itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung bisa, harus ada repetisi, di mana repetisi itu bisa jadi ratusan kali, bisa jadi ribuan kali, bisa jadi jutaan kali gitu. Nah, lalu yang keempat, bisa jadi juga karena stresor ya, jadi apa namanya, ini kayak faktor luar gitu ya, jadi kayak multitasking, di mana sebenarnya manusia itu otaknya itu tidak dirancang multitasking. Jadi ibaratnya apalagi ibu-ibu ya sering banget multitasking gitu ya, di mana sambil masak kita sambil dengerin apaan, terus kita sambil mikir apaan, kita sambil ngapain dan lain-lain, sehingga itu sebenarnya bisa jadi stresor tersendiri. Nah, terus di sini dilihat juga adakah tantangan dari fase psikososial, di mana di sini fase psikososial itu kan kita juga sedang ada di fase tertentu ya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu kesulitan dalam mengasuh anak, jadi kayak ngerasa bahwa ya anak aku nih kok nggak nurut sih, anak aku tuh kok tantrum terus sih, anak aku tuh kok nakal banget sih, anak aku nggak mau makan. Pokoknya ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi dari si anak, ekspektasi kita yang tidak dipenuhi si anak gitu ya. Jadi kita tersulut emosi gitu. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir adalah yang kadang-kadang nih akan jadi masalah juga, itu prioritas yang sering tumpang tindih, yang kita kadang-kadang nggak tahu nih prioritas kita tuh apa sebenarnya, di mana kita harus mengerjakan prioritas yang paling atas, tapi ternyata yang kita kerjain adalah hal-hal yang nggak penting gitu, sehingga hal-hal yang penting ini tadi nggak kita lakukan gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan lihatin videonya. Nah, jadi di sini saya akan ngeliatin ya teman-teman kebutuhan tadi. Jadi ada yang namanya hierarki kebutuhan Maslow, di mana ini bentuknya segitiga. Di sini yang saya bahas ya, karena balik lagi ya, kita keterbatasan waktu ya, yang akan saya bahas yang ibaratnya yang sungguh relate sama ibu-ibu itu adalah yang terakhir, faktor fisiologis. Jadi teman-teman tuh pertama kali ya yang harus direfleksikan. Jadi saya harap ya, ketika setelah sesi ini, harapan saya teman-teman, kita nggak lewat aja setelah sesi ini. Tapi istilahnya kita pikirkan dalam-dalam, apa nih kira-kira yang bisa aku perbaiki dari diri aku. Jadi saya ngajakin teman-teman malam ini ya, setelah sesi ini atau pas anak-anak tidur siang, suami tidur siang, atau kita lagi leyeh-leyeh rebahan, silahkan direfleksikan. Paling nggak sebulan terakhir aja, terutama di bagian bawah. Ya, kira-kira nih, aku tuh kalau gampangnya tersulut emosi tuh pas aku lagi ngapain sih? Kalau saya tuh gampang tersulut emosi marah kalau saya lagi lapar dan saya lagi kepanasan. Jadi kalau saya lagi lapar itu tuh udah deh, kayaknya semuanya salah, bawaannya marah-marah, kayaknya kalau misalnya ada sendok jatuh nggak sengaja itu rasanya bete banget gitu. Nah, silakan teman-teman direfleksikan kalau aku tuh seperti apa. Mungkin nggak, ketika lagi mens hari pertama, jadi faktor hormonal gitu ya.
ternyata ketika aku lagi capek, ketika misalnya aku tuh seharian belum mandi, lagi keringetan gitu ya, terus tiba-tiba jadi bete aja gitu. Oh ternyata ketika rumah tuh berantakan banget, aku jadi bete. Oh ketika ternyata cucian piring numpuk, silakan direfleksikan apa nih kira-kira faktor pencetus utama dari tubuh kita yang kira-kira itu membuat kita tuh gampang tersulut emosi marah yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi di hierarki kebutuhan ini ya teman-teman ya, yang pertama itu adalah fisiologis, jadi yang namanya makan, minum, tidur gitu ya, istirahat itu jangan di-skip gitu. Jadi makanlah yang teratur. Kadang-kadang tuh sebagai ibu-ibu ya, apalagi kita kan masih kadang rata-rata masih newbie ya, jadi ibu-ibu ya masih anak-anak kita tuh masih piik-piik ya, masih 0 sampai 6 tahunan ya istilahnya ya. Kadang-kadang kan kita tuh pengen selalu, oh aku harus selalu ada buat anak aku. Aku harus selalu sabar buat anak aku gitu kan ya. Aku harus selalu pokoknya 100% hadir gitu. Sehingga baru mau makan, terus anak ngajakin main, ya udah yang penting aku harus main sama anak aku, di skip. Ya udah baru mau makan, aduh anak aku harus mandi. Aduh anak aku harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sehingga tahu-tahu udah sore kita belum makan sama sekali. Nah, itu jangan di skip. Makanlah yang teratur gitu ya. Jadi jangan cuman kita belajar feeding rules anak-anak MPASI, bahwa anak-anak MPASI itu makannya harus pagi jam sekian, jam sekian, jam sekian, siangnya jam sekian, jam sekian. Sebenarnya feeding rules itu ya aturan makan itu tuh sampai dewasa loh harus teratur. Jadi biasakan sarapan ya, terus habis itu makan snack, terus makan siang, terus snack sore, terus juga makan malam gitu. Buatlah itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi kalau misalnya itu sudah waktu makan, terus anak, mama ayo kita main. Kita bisa kasih tahu anak loh, mama mau makan dulu ya. Gitu ya, gimana ini mau makan. Gimana kalau kita hidupin alarm, ya kalau alarmnya bunyi, misalnya teman-teman bisa estimasi nih makan berapa lama, 10 menit sampai 15 menit. Nanti alarmnya bunyi, mama selesai makan. Ya baru kita main bareng. Nah, terus kasih kesempatan anak untuk memilih. Ketika mama makan, kamu mau ngapain? Misalnya kamu mau main dekat mama makan, atau misalnya mama makan di tempat kamu bermain, jadi misal kita makannya di tempat anak main gitu sambil duduk gitu kan ya, lesehan gitu. Atau misalnya kita kamu main sendiri di tempat main kamu, mama di meja makan, nanti sesekali kalau misalnya kamu mau ngobrol sama mama, kamu bisa hampirin mama. Gitu. Jadi benar-benar kita kasih tahu ke anak kita, sama kayak sholat. Ya, kita kasih tahu ke anak kita, ini penting gitu buat mama gitu ya. Ini penting buat mama, bahwa kehidupan mama tuh nggak semuanya tentang kamu gitu. Gitu juga sama tidur ya, gitu juga sama istirahat. Apalagi kalau misalnya udah kurang tidur, udah kurang istirahat gitu ya, itu benar-benar membuat kita jadi sangat sulit untuk lebih mindful dalam menjalani keseharian gitu. Nah, lalu yang nggak kalah penting adalah naik lagi ada rasa aman gitu ya, keteraturan gitu, bahwa hidup yang teratur, ibaratnya keamanan, bahwa ini kebutuhan rasa aman ini memang lagi agak gonjang-ganjing ya, karena kan sekarang lagi pandemi, di mana kita jadi nggak aman keluar gitu, merasa takut dan lain-lain gitu. Tapi mudah-mudahan di rasa aman ini kita sudah mulai bisa adaptasi ya, karena kan pandemi udah hitungannya udah tahunan ya. Nah, lalu di sosial, nanti di sosial saya lebih ke bahas ke fase psikososial ya, dan juga di sini ada penghargaan dan juga aktualisasi diri. Gitu. Nah, di sini saya mau ngomongin masalah stresor selanjutnya ya. Jadi multitasking ini nggak disarankan, tapi kita lebih ke mindful living. Mungkin teman-teman udah sering mendengar bahwa, oke, aku harus mindful gitu kan ya. Jadi yang disarankan seperti tadi saya bilang, bahwa otaknya manusia itu enggak hanya satu aja nih, enggak tercipta bahwa kita tuh bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu tuh banyak hal yang dikerjain, tapi hanya satu aja gitu, fokus gitu. Jadi ketika makan, ya udah makan, rasakan rasa makanannya
gitu ya. Jadi kuranginlah itu makan sambil nonton misalnya, atau makan sambil ngapain, atau makan sambil ngapain. Ya minimal kalau misalnya belum bisa benar-benar fokus sama satu kerjaan, minimal 2 kerjaan lah. Ya, jadi jangan sampai kita kayak apa namanya, mengerjakan sesuatu itu kan kita biasanya ya itu ya, masak sambil dengerin sesuatu, sambil mikir besok masak apa, sambil nunggu tukang sayur datang jam berapa, sambil nunggu ibaratnya suami kita itu apa namanya, pakaiannya besok udah ready atau belum, kira-kira hari ini hujan atau enggak, pokoknya banyak banget yang dipikirin ya, tapi fokuslah sama kegiatan masaknya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah yaitu lebih fokus. Dengan seperti itu kita juga jadinya kerjaan kita juga lebih beres dan juga kita bisa mengurangi stresor itu tadi ya. Nah, terus fase psikososial. Jadi teman-teman, saya beranggapan bahwa kita semua di sini tuh ada di fase psikososial yang sama, yaitu di rentang usia 19 sampai 45 tahun, di mana ini intimacy versus isolation. Di mana kalau fase psikososial kita ini ya, kita tuh butuh orang lain untuk mengisi tangki cinta kita. Kita butuh orang dewasa lain. Gitu. Jadi kadang-kadang pasti teman-teman ngerasa ya, oh ya kita harus mengisi tangki cinta anak kita, gitu kan ya. Kita harus ada buat anak kita, tapi kalau tangki cinta kita kosong, apa yang mau dituang? Gitu. Nah, disitulah istilahnya yang mengisi tangki cinta kita ini adalah si orang lain itu. Makanya di fase psikososial di rentang usia ini, itu rata-rata manusia itu membuat keputusan-keputusan besar atas hidupnya. Gitu, membuat apa ya, punya hubungan yang berkomitmen sama orang lain, menikah, terus abis itu merencanakan punya anak, gitu kan ya, dan lain-lain istilahnya. Nah, jadi di sini salah satunya adalah kita lihat tuh tangki cinta kita ini hubungannya sama sosial tadi ya, kebutuhan si sosial ini tadi. Kita lihat nih teman-teman, bagaimana nih kapan terakhir kali kita ngobrol sama suami? Ngobrol yang benar-benar ngobrol kosong gitu. Kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh deep talk, ya kan? Ngobrol yang benar-benar setelah ngobrol tuh kita ngerasa full, ngerasa ringan, ngerasa happy lagi, ngerasa apa ya, puas istilahnya kayak gitu. Nah, namanya istilahnya hubungan suami istri ya, pastinya nggak selalu mulus-mulus aja kan ya. Nah, tangki cinta kita ini nggak harus selalu diisi sama suami. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih, bagaimana kita bisa banget nih, misal menelpon sahabat lama kita, terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya. Saya nggak menyarankan gibah ya, haram ya istilahnya ya. Tapi kita benar-benar ngobrol. Iya kamu hari ini masak apa? Iya loh, aku tuh bosan loh kalau terong itu tuh di apa namanya di balado terus. Enaknya terong tuh diapain ya? Aku tuh ngelihat gini. Itu kan istilahnya obrolan kosong, sebenarnya obrolan yang ringan-ringan aja. Tapi sebenarnya setelah kita ngobrol itu kita ngerasa full lagi gitu, karena sebenarnya manusia itu kan adalah makhluk sosial ya. Nah, terus dilihat lagi nih teman-teman, yang penting, teman-teman tuh tipikal pengen punya pergaulan yang seperti apa. Itu ngaruh loh. Maksudnya gini, teman-teman itu senangnya punya temen yang circle-nya kecil atau besar? Karena kan di sini sekarang kita banyak sekali ya punya komunitas ibu-ibu gitu ya, komunitas belajar, di mana mungkin yang anaknya lahir di bulan Desember 2020 nanti ibu-ibunya ngumpul jadi satu gitu, terus ada kegiatan apa dan lain-lain. Itu bisa work sama sebagian orang, bisa juga enggak. Bisa jadi malah untuk orang-orang yang lebih nyaman sama circle kecil. Maksudnya circle kecil itu kayak aku tuh lebih enak kalau ngobrol tuh sama 1-2 orang, sahabat, sama teman terdekat, sama keluarga, udah itu cukup buat aku. Kalau misalnya itu tipikal kita seperti itu, terus dipaksa masuk komunitas yang besar istilahnya dan itu terpapar sering, itu justru bisa jadi menguras si tangki cinta ini tadi. Gitu. Atau misalnya kita tipikal yang suka berorganisasi, senang yang punya komunitas, senang kenal sama orang baru, kumpul-kumpul arisan misalnya seperti itu, arisan ibu RT, ikut ibu-ibu PKK gitu. Tapi kita nggak ngikut itu gitu, maksudnya kita yang benar-benar
karena kegiatan di rumah, jadinya kita nggak mengikuti hal itu, bisa jadi itu juga terkikis diri kita. Jadi intinya tuh kenali diri masing-masing itu tipikalnya seperti apa, dan jangan memaksakan. Ya, terus kesulitan mengasuh anak, ya udah ini memang harus belajar ya teman-teman ya, gitu ya. Bagaimana kita tuh mencoba untuk melihat sudut pandang anak gitu. Kalau anak aku tantrum, bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Kalau anak aku nggak mau dengerin aku, bagaimana, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah prioritas yang tumpang tindih, jar of life. Saya minta izin ya sama pihak Albata, mungkin ini saya agak lebih dikit sekali ya membahasnya, karena memang ada yang poin-poin yang belum terbahas gitu ya. Ini saya mau kasih video. Oke. Ini sengaja soundnya nggak saya share ya, jadi teman-teman silakan dengar ucapan saya. Oke, jadi di dalam hidup itu ya, kita itu ada 3 perkara. Sebentar. Jadi kita tuh di dalam hidup itu kita bagi jadi 3. Ya. Dibagi 3 prioritas. Gitu. Ada yang prioritas paling atas, yang tengah, dan yang terakhir gitu. Dan kita di sini punya waktu. Waktu kita itu 24 jam per hari. Nah, bagaimana tuh kita itu menghabiskan waktu kita ini tadi dengan secara seimbang gitu ya. Makanya kadang-kadang ini bisa relate buat teman-teman yang istilahnya ngerasa kok setiap malam itu kok aku kayaknya banyak banget kerjaan yang miss gitu ya. Kok aku capek banget padahal gitu-gitu aja. Nah, coba silakan direfleksikan, dipilih nih, ada 3 ya. Nih, this jar represents your life in the time you have to fill. Jadi di sini ini ibaratnya si jar ini tadi adalah waktu kita 24 jam, di mana ini nanti akan diisi yang namanya batu, kerikil, dan juga pasir ya. The sun. All the little things that really don't matter gitu ya. Jadi kita representasikan kalau si pasir ini yang nggak penting, misal scroll Instagram gitu ya, terus misalnya nonton YouTube gitu, yang nggak penting lah intinya ya. Nah, kalau yang kerikil ini hal-hal yang penting. Nah, kalau yang batu ini yang paling penting. Jadi kalau kerikil ini contohnya kayak kerjaan gitu ya. Terus kalau misalnya si batu ini kayak ibadah gitu ya. Terus bagaimana kita mengasuh anak, kasih makan anak, istilahnya waktu makannya anak. Nah, itu rocks istilahnya. Nah, yang pertama, kita awali hari kita dengan ngisi pasir. Dulu nih, awali hari bangun, ngisi pasir. Kita cepetin aja ya. Oke, pasirnya udah terisi nih. Ya. Oke, habis itu kita mengisinya dengan si kerikil. Nih, kayak kerikil itu kayak hobi kita gitu ya. Terus kita ngobrol sama orang-orang yang nggak kita terlalu suka gitu, kayak formalitas gitu. Nah, oke, habis itu kita isi rock. Jadi rock ini istilahnya di sini money can't buy. Jadi kayak family, friends, kesehatan, mimpi kita. Coba kita lihat teman-teman. Jarnya nggak cukup.
Ya, kalau misalnya kita tuh sibuk awali hari dengan ini yang si pasir, habis itu si kerikil, terus habis itu setelah itu baru deh kita ngisi hal-hal yang penting ya, kayak seperti tadi ya, yang kayak saya bilang, bagaimana kita apa namanya, kebutuhan dasarnya kita, terus juga apa namanya, haknya anak sebagai yang tentu dipenuhi, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak cukup. Nah, tapi coba kalau misalnya kita awali hari dengan yang penting-penting dulu nih, kita pilih prioritasnya yang penting dulu. Jadi rocks dulu, baru setelah itu kita isi sama kerikil, ya. Baru setelah itu kita isi sama pasir. Kita lihat, jarnya jadi cukup. Dan kalau misalnya pun nggak cukup, ya udah yang sisaan kan pasir ya, yang nggak penting gitu. Nah jadi di sini apa namanya apa hikmahnya tuh adalah bagaimana sih kalau misalnya kita tuh memilih si prioritas tadi. Salah satunya adalah apakah benar me time itu ada prioritas kita. Hati-hati sama yang namanya me time ya. Me time itu bisa jadi destructive time. Ya, jadi benar-benar me time ini kan kadang-kadang kita pilih, iya me time itu adalah penting gitu kan ya. Kita tuh butuh waktu untuk diri sendiri. Ya, tapi kita lihat di sini. Mungkin nggak sih me time ini tadi itu jadi destructive time. Jadi contoh me time kita apa sih? Gitu misalnya me time, aku tuh scrolling Instagram. Jadi istilahnya ketika suami dan anak tuh udah tidur, malam itu adalah waktunya me time aku. Jadi kita scrolling, ngelihat-lihat screen time lah istilahnya, mainan gadget gitu istilahnya. Nggak kerasa itu udah malam banget jadinya. Tahu-tahu kita udah berjam-jam tuh. Di mana yang tadinya niatnya me time malah jadi mengikis kebutuhan paling dasar, yaitu istirahat, tidur. Jadi karena kurang tidur, karena si me time ini tadi ya, bangun tuh udah nggak fit, udah bawaannya marah-marah karena kurang tidur ya, jadinya energi kita nggak ke full charge gitu ya. Akhirnya akan sulit sekali bonding sama anak, marah-marah bawaannya sama anak gitu ya, pokoknya bentrok terus gitu ya, capek banget. Ketika malam, aku butuh me time, aku butuh self reward, gadgetan lagi. Jadi hati-hati, ini bisa menipu kita. Dan juga yang namanya me time itu bisa banget istilahnya tuh nggak harus yang sama satu aktivitas gitu loh. Bisa banget loh kita ikut main sama anak, itu jadi me time kita. Ketika kita masak dengan mindful, itu bisa jadi me time kita. Atau kadang-kadang misal gini, aku tuh capek banget hari ini, aku butuh minum boba, misal kayak gitu. Aku butuh es kopi susu istilahnya gitu ya. Setiap hari seperti itu, reward kayak gitu ya. Ujungnya pengeluaran jadi boncos. Atau yang sekarang lagi hits adalah healing. Aku butuh liburan, aku butuh healing kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ibaratnya gini loh. Kita ada luka. Ya, kita ada luka, terus abis itu kita udah tahu tuh luka kita tuh berdarah-darah gitu kan ya. Tapi istilahnya yang kita lakukan tuh adalah mengalihkan si luka ini. Udahlah, daripada luka ini gue rasain, mending gue lompat-lompat. Mending gue ngerjain hal yang lain supaya rasa sakitnya nggak kerasa istilahnya. Tapi si lukanya ini nggak diobatin. Akar yang membuat si sakitnya ini nggak diobatin, si lukanya ini dibiarin aja karena alasannya gitu tadi, udahlah aku mau happy, aku mau healing itu tadi, tapi ininya nggak diobatin. Ujung-ujungnya si luka ini bisa apa? Bisa jadi infeksi gitu. Nah, balik lagi teman-teman, bisa jadi nih hal yang membuat kita marah-marah ini tadi, yang dimana aku harus me time.
aku harus self reward, aku harus healing ini tadi, sebenarnya itu adalah bentuk dari pelarian. Makanya jadi nggak menyelesaikan masalah. Sebenarnya yang jadi akar masalahnya itu mungkin nggak gara-gara ini tadi. Oh ternyata aku masih butuh melatih manajemen emosi. Oh ternyata dalam seharian ini tuh aku tuh kebanyakan tumpang tindih prioritas, di mana aku di awal hari harusnya aku beberes dulu, tapi malah aku mainan Instagram dulu, scrolling dulu, akhirnya jam 11 siang itu rumah masih berantakan, ujung-ujungnya aku bete lagi. Oh mungkin ternyata yang membuat aku, salah satu faktor yang membuat aku suka marah-marah itu ternyata aku kurang mindful ya. Terus ternyata aku tuh di dalam fase psikososial itu aku lagi isolation, sehingga aku butuh diisi tangki cintaku sama orang lain. Oh ternyata karena di sini aku tuh kira-kira tuh kayaknya tuh yang jadi stresor aku tuh anak yang bermasalah. Anak aku tuh kenapa sih susah banget dengerin aku, susah banget istilahnya tuh kok tantrum mulu dan lain-lain. Oh berarti aku harus belajar kan, kita harus lihat akarnya di mana kan gitu ya. Nah itu dari keseharian. Nah di sini saya kasih 3 aja ya jurnal ya, tentang marah yang berlebihan. Maksudnya marah yang berlebihan ini adalah marah yang tidak dikelola dengan baik istilahnya gitu ya. Jadi kalau di sini di jurnal ini di mana ketika marah berlebihan ini akan bisa mengaruh pada tingkat kejadian dari irritating bowel syndrome. Jadi gangguan pencernaan kurang lebih gitu. Nanti versi lengkapnya akan saya kasih kepada tim Albata ya. Nah, di sini juga anger and health risk behaviors ini dari penelitian di Bukares tahun 2010 bahwa ternyata ketika kita tuh suka marah yang berlebihan itu akan ngaruh banget ke kejadian bulimia ya, terus juga ke hypertension, terus juga penyakit jantung dan pembuluh darah dan lain-lain. Jadi bisa ngaruh ke sana, dan juga diabetes mellitus. Nah, ini yang mau saya agak lebih dalam pembahasannya. Jadi di sini bagaimana si marah ini tadi itu berpengaruh ke otaknya kita. Jadi kenapa sih ya kalau misalnya aku tuh suka marah-marah, aku tahu aku tuh suka marah yang berlebihan gitu. Tapi kok susah banget ya aku tuh nggak marah-marah lagi. Pasti sering kayak gitu. Pasti sering, aduh aku mencoba untuk nggak marah-marah lagi. Ketika malam, oh, aku hari ini marah-marah sama anak. Besok aku harus nggak boleh marah-marah lagi. Ternyata ngulang lagi. Besok aku nggak mau marah-marah lagi. Ternyata ngulang lagi. Kenapa ya kayak gitu? Jadi teman-teman, ketika kita ini suka marah yang berlebihan, ya itu tuh membuat pembuluh darah di jantung itu tuh jadi lebih cepat ya. Jantung tuh mau lebih cepat. Jadi kayak deg-deg kayak gitu ya. Pembuluh darah juga vasokonstriksi. Jadi ibaratnya aliran darah itu jadi mengecil gitu ya. Jadi lebih cepat istilahnya kayak gitu. Dan itu akan berpengaruh ke otak, ke barometer otak gitu ya. Tergantung si otaknya mana yang kena ya, amigdalanya ke atau korteksnya atau yang lain-lain gitu. Di mana ini akan berpengaruh ke kognitif. Ya, ke kognitifnya kita, sehingga kalau misalnya ini berkali-kali nih marah berlebihan itu akan membuat jadi kebiasaan. Makanya kalau misalnya udah jadi kebiasaan itu susah banget kita untuk mengubahnya. Jadi butuh, makanya di sini saya dari awal bilang pelan-pelan, nggak bisa yang hari ini kita marah-marah, besok kita jadi Mama adalah orang yang sabar, nggak bisa, butuh baby step istilahnya kayak gitu. Karena ya itu tadi, otak kita itu nggak gampang untuk mengubah otak kita. Ayo kita ubah otak kita ya dalam sekejap aku berubah, nggak bisa. Ibaratnya kayak gini deh, kita kebiasa makan makanan junk food ya kan, tinggi ultra processed food gitu, cicik-cicik lah, micin. Terus kita mau mengubah diri kita untuk makan makanan yang lebih sehat, ya salad, rebus-rebusan. Apakah bisa satu hari? Nggak bisa, butuh berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah ini yang mau saya bahas. Ya, makanya saya minta izin ya sama pihak Albata, mohon maaf agak diperpanjang dikit, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini saya mau ngenalin yang namanya manajemen marah ya teman-teman, di mana kita
bisa reframing dulu dalam hati kita bahwa aku pengen ketika aku marah itu jadi jembatan aku dalam memperoleh pahala. Aku pengen ketika aku marah itu adalah marah yang diridhoi oleh Allah. Aku pengen bisa mengelola amarah aku ini sehingga bisa jadi jembatan aku dalam memperoleh pahala. Caranya dengan apa? Caranya dengan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja caranya? Di sini saya sertakan ya hadis-hadisnya dan juga istilahnya sumbernya ya. Jadi yang pertama itu adalah kita bisa ta'awuz ya. Lalu yang kedua itu kita bisa diam. Lalu kita bisa pindah posisi. Jadi kalau misalnya kita lagi marah itu lagi berdiri, ya udah kita duduk. Habis itu kalau enggak kita tiduran, gitu ya. Lalu selanjutnya bisa dengan berwudu, gitu. Nah, ini tadi adalah hal-hal sunnah yang bisa kita lakukan. Ibaratnya kalau kita ngelakuin ini, apalagi kita niatkan ya, aku pengen marah aku itu diridhoi oleh Allah menjadi pahala gitu ya. Jadi bisa kita lakukan ini tadi. Nah, ini saya akan kasih tools-nya ya. Jadi ini tools-nya ibaratnya. Step yang direkomendasikan oleh salah satu seseorang yang saya ambil ilmu darinya, yaitu Dr. Laura Markham ya. Jadi ada 5 step. Yang pertama adalah stop, drop, breathe. Gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika ketika saya bilang tadi bahwa yang penting itu tuh bukan ketika meledaknya. Tapi bagaimana kita mengenali sensasi tubuh kita tuh, wah bentar lagi nih, ada yang mau gue banting nih, bentar lagi bakal kelempar nih, ya bentar lagi bakal ngomel-ngomel nih. Itu pasti kita merasakan sensasi-sensasi itu, di mana udah mulai deg-degan, di mana rasanya tuh udah kayak gitu. Itu kenalin, dan kita stop di situ. Kita stop istilahnya mode si otak kita ini stop, fight or flight or freeze. Fight, flight, freeze itu tadi ya. Jadi benar-benar kita ituin dulu, kita stop dulu di situ. Kita sadari diri kita di situ dulu. Terus drop. Drop itu adalah kita let go. Ini terutama marah-marah yang berhubungan sama pengasuhan. Ya teman-teman ya, sama pengasuhan. Kita let go dulu momen itu. Misalnya kita marah kenapa sih? Marah karena anak nggak mau mandi. Ya udah, kita let go dulu. Kita relakan dulu momen itu terjadi. Istilahnya jangan dipaksakan momen itu tuh harus selesai pada saat itu juga. Gitu, karena apa? Karena pada saat itu ketika otak kita tuh fight, flight sama freeze ini tadi, itu kita lagi momen berbahaya buat anak kita. Jadi kalau kita tetap mau menghentikan momen itu, bisa ya itu tadi, kita bisa mukul, kita bisa bentak-bentak, kita bisa teriak-teriak. Pokoknya berbahaya buat anak, gitu ya. Breathe. Jadi breathe ini adalah kita atur nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Bisa 5 kali, bisa juga 10 kali. Terus yang kedua adalah stop talking. Ini nih, kita bisa masuk nih, yang kita lakukan sunnah ya. Kita bisa lakukan sunnah tadi, itu diam. Mau kita ngomong apapun, diam aja. Ketika kita sudah merasakan si sensasi ini tadi, diam, nggak usah ngomong, nggak usah dipaksakan. Kalau ya seperti tadi saya bilang ya, kan istilahnya anak misal nggak mau mandi gitu ya, kita tuh kadang-kadang suka memaksain, kamu tuh kok nggak mau mandi sih, kan tadi udah dibilang harus mandi, ini waktunya mandi, dan lain-lain, istilahnya kayak gitu ya. Diam aja dulu, let go aja dulu, stop. Kalau misalnya nggak mau diam, gigit lidahnya, diam, dan ingat, aku pengen marah ini diridhoi oleh Allah. Jadi aku lakukan sunnah. Diam. Yang ketiga, remind yourself, you're the ground up. Kalau kita lihat lagi, coba deh, hari ini atau kemarin marah sama anak itu gara-gara apa sih? Gara-gara hal sepele, anak nggak mau mandi, anak nggak nurut, anak nggak mau makan, terus anak istilahnya lari-lari nggak mau diem, disuruh tidur nggak mau. Kalau kita lihat lagi, nggak ada hal urgensi yang harus membuat kita marah pada saat itu. Anak-anak tantrum
karena dia main nggak dibolehin, wajar anak-anak, dia belum regulasi dirinya, belum bisa meregulasi dirinya, bahkan dia masih kenalan emosi itu kayak apa sih, ya kan? Oh, emosi marah tuh kayak gini, sebel tuh kayak gini, ya udah tantrum. Orang dewasa wajar nggak marah karena hal-hal itu? Wajar nggak marah karena anak nggak mau mandi? Nah, itu tadi. Jadi ingat, aku yang dewasa di sini. Jadi seharusnya aku yang bisa meregulasi diri aku. Yang keempat, do whatever works for you to calm your body's fight or flight response. Jadi ini lakukan apapun yang secara instan yang bisa membuat tubuh kita tuh jadi calming. Ya ini tadi, misal kita langsung, aduh gue udah bentar lagi mau banting barang nih, wudhu. Terus pindah posisi, yang tadinya berdiri jadi duduk atau tiduran gitu ya. Terus diem tadi ya, udah, terus langsung ta'awuz. Gitu. Jadi lakukan apa yang paling membuat kita itu instan, secara instan untuk yang tadinya respon kita tuh mau marah banget, jadinya bisa lebih kalem. Gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini, semuanya itu adalah memberikan waktu untuk diri sendiri untuk merasakan si marah ini dan juga mengelolanya. Jadi nggak langsung dar. Jadi teman-teman, ketika mau melakukan ini tadi, yang pertama adalah kenali respon tubuh, kenali reaksi tubuh. Yang kedua, berikan waktu untuk tubuh kita untuk meregulasi. Jadi kadang-kadang tuh gini, apalagi mama ya, aku harus selalu sabar buat anak aku. Aku harus selalu menahan amarah ini. Aku harus bisa. Nggak bisa kayak gitu. Karena di sini kita harus akui bahwa mama juga lagi belajar untuk meregulasi emosi ini. Mama butuh waktu. Jadi kasih waktunya. Jujur aja teman-teman ini, step ini, tools ini, atau melakukan hal ini tadi, sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu nggak ada yang lama. Wudhu berapa menit sih? Haus berapa menit? Gitu. Terus pindah posisi itu butuh berapa menit? Nggak berjam-jam, butuh beberapa menit aja. Terus jadi gimana dong? Kalau misalnya nih anak aku tantrum, terus aku juga jadi marah nih, istilahnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau anak tantrum kita harus sudah ada di sana. Balik lagi, kalau misalnya prioritasnya ya, kalau misalnya kita tetap memaksakan ada di sana, kita jadi bahaya. Karena apa? Respon tubuh kita tuh fight or flight. Jadi respon kita tuh bisa jadi membahaya. Jadi posisinya sadari bahwa aku bahaya buat anak aku. Jadi aku harus mundur dulu satu langkah supaya aku bisa lebih mindful membersamai anak aku. Jadi kalau misalnya anak tantrum gimana? Ya udah, kita melipir dulu sebentar ke kamar mandi. Terus gimana kalau ada yang gedor-gedor? Nggak apa-apa. Daripada kita paksakan kita ada di sana, kita jadi bahaya buat anak kita. Karena balik lagi, ini tuh nggak nyampe 15 menit kok. Paling lama 5 menit. Cobain. Paling lama 5 menit, insya Allah ya, paling lama 5 menit, nanti lama-lama tuh 3 menit, 1 menit, jadi lebih calm down lagi. Karena yang paling susah itu adalah di poin pertama ya, merasakan sensasi bahwa aku udah mau marah nih, gitu ya, aku mau bahaya nih buat anak aku, oke aku mundur dulu nih, untuk mengelola emosi aku dulu, baru setelah itu aku hadir lagi buat anak aku. Di poin try, do over. Gitu. Makanya saya bilang, ini harus diulang karena bisa banget berkali-kali gagal. Karena apa? Karena yaitu tadi di poin yang ini ya, karena ini sudah membentuk kebiasaan, jadinya untuk membuat kebiasaan baru itu butuh waktu. Gitu, karena otak kita sudah punya kebiasaan, oh kalau aku marah, aku teriak, aku mukul dan lain-lain, aku mau mengubah hal itu, otomatis kita jadinya nge-rewire our brain istilahnya kayak gitu ya, mengubah otak kita, tentu saja nggak ada yang instan gitu. Jadi kurang lebih itu tadi ya, stop, drop, breathe. Jadi kita stop dulu di situ, jangan dipaksa untuk hadir pada anak pada saat itu. Kalau misalnya anak nggak mau mandi dan kita udah mulai marah, ya udah tunda aja dulu mandinya tuh 3 menit tuh nggak masalah loh. 2 menit tuh nggak masalah loh nunda mandi. Kadang-kadang tuh kita harus, pokoknya sekarang. Mama maunya kamu mandi sekarang. Kalau enggak, mama seret ke kamar mandi gitu. Let go dulu. Ya udah 2 menit.
udah kita melipir dulu, tarik nafas, wudhu, ta'awuz, diem gitu ya. Terus ingat, oke, aku adalah orang dewasa, aku adalah orang dewasa. Anak aku nangis karena nggak mau mandi, ya wajar karena dia anak-anak. Gitu. Terus ya udah, do whatever works for you to calm your body's fight or flight response. Ngapain? Wudhu, minum, ya kan? Kalaupun istilahnya kita mau meregulasinya yang di luar sunnah tadi ya kayak nafas, minum itu tadi ya yang istilahnya yang nggak menyelisihi syariat istilahnya ya, misalnya dengan mengatakan kata-kata yang keji, terus menyakiti fisik dan lain-lain, merusak lingkungan, itu kan menyelisih syariat ya, nggak boleh ya. Jadi boleh banget kita kayak itu tadi, minum kek, nafas kek, atau keluar ke teras dulu, atau nangis sebentar, tapi ngumpet dulu ya, nangis, terus baru setelah siap kita menghadapin anak lagi. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, emosi marah itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola. Dan untuk bagaimana membantu diri kita mengenali diri sendiri untuk mengelola si emosi marah itu, ada kebiasaan-kebiasaan harian yang harus kita ubah juga. Yang harus benar-benar kita lihat nih, kira-kira aku bolongnya di mana nih? Gitu. Apakah ternyata kebiasaan aku yang kebutuhan aku yang tidak terpenuhi, ataukah stresor aku terlalu banyak multitasking gitu ya, ataukah memang aku harus banyak belajar lagi sehingga aku bisa lebih bisa melihat sudut pandang anak itu seperti apa, menyesuaikan ekspektasi aku sebagai orang tua ke anak aku itu bagaimana, ataukah ternyata prioritas kita yang butuh diperbaiki, prioritas hidup kita. Oke, teman-teman, itu aja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, wah Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Pinan atas ilmunya yang sangat bermanfaat, Masya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya untuk semua peserta webinar pada pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih banyak juga kepada Dokter Pinan yang sudah berbagi ilmunya, Masya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga nanti bisa kita amalkan di rumah, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali ya kepada Dokter Pinan yang sudah sharing ilmunya. Terima kasih banyak, jazakillahu khair. Alhamdulillah webinar kali ini berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi para peserta yang telah hadir, baik melalui Zoom maupun live streaming via channel YouTube Albata. Mohon maaf juga apabila tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, insya Allah. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu untuk sesi webinar kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anissa, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.